Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di kelas online bareng Tri Utari. Nah, di kelas online kali ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Langsung aja simak pembahasannya ya. Teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Nah, teorema Pythagoras itu adalah sebuah aturan dalam matematika untuk mengetahui panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Jadi ingat teman-teman, segitiganya segitiga siku-siku ya. Nah, ini dia segitiga siku-sikunya. Nah, dimana kalau segitiga siku-siku itu pasti dia punya sudut siku-siku ya. Salah satu sudutnya itu adalah sudut siku-siku. Nah, yang dibentuk dari dua sisi yang saling tegak lurus. Ya ini ya, yang saling tegak lurus. Nah, kalau segitiga pasti dia punya 3 sisi ya. Nah, itu ada sisi ini sisi tinggi atau sisi tegak, kemudian ada sisi alas atau sisi datar, lalu ada sisi miring atau biasa juga kita sebut dengan hipotenusa. Nah, jadi teman-teman sekarang kalau misalkan dengar istilah hipotenusa atau kata hipotenusa, jangan lupa ya, jangan kaget lagi, jangan bingung, itu adalah sisi miring. Oke. Lanjut ke bunyi dari teorema Pythagoras. Gimana sih bunyinya? Nah, ini dia bunyinya. Pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat hipotenusa, yaitu ini ya, kuadrat sisi miring, sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Jadi kuadrat hipotenusa ini sama dengan jumlah dari kuadrat sisi tegak dan sisi datar. Nah, atau kalau kita masukin ke dalam rumus itu kayak gini. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi tinggi kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Nah, atau biar lebih gampang ya, karena ini kan segitiganya udah kita kasih identitas yaitu ABC, maka kita akan masukin ke ABC juga, yaitu sisi miringnya kan C ya, sisi miringnya C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat, ini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau ini kita bisa langsung turunkan, jadi C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke ini syarat penerapan dari rumus Pythagoras. Jadi syaratnya yang pertama adalah rumus Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi nggak bisa untuk segitiga sama kaki atau sama sisi, itu nggak bisa, hanya untuk segitiga siku-siku. Lalu rumus Pythagoras hanya dapat digunakan jika panjang kedua sisi lainnya diketahui. Jadi kalau cuma satu sisi yang diketahui itu kita susah ya carinya, cari dua sisi lagi panjangnya berapa itu agak susah gitu. Nah, ini dia rumus lengkapnya. Jadi sebenarnya rumus Pythagoras itu nggak cuma kita pakai untuk mencari sisi miring aja, tapi bisa juga kita pakai untuk mencari sisi tegak dan sisi datarnya. Nah, ini segitiganya kan ABC. Nah, jadi kita kalau masukin ke rumus tuh jadi kayak gini. A sama dengan kalau yang ditanyakannya di soal yang akan kita cari itu adalah A, maka A sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan B, maka C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jangan lupa pakai akar ya. Kemudian C, kalau yang ditanyakan sisi miring, ini, nah ini sebenarnya rumus utamanya ya. Rumus utamanya itu ini. C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi sebenarnya cukup satu aja yang teman-teman ingat, yaitu yang ini aja ya. Ini bisa kalau ini nggak ingat semuanya nggak apa-apa, ingat aja yang ini yang utama untuk mencari sisi miring, karena nanti untuk cari sisi tegak dan sisi alas itu nanti kita bisa substitusi dari rumus yang ini ya. Oke. Nah, biar lebih paham lagi, kita langsung aja ke contoh soal ya. Nah, di contoh soal yang pertama ini kita akan mencoba menghitung sisi miring. Oke, ini dia soalnya.
Sebuah segitiga siku-siku mempunyai sisi datar 3 cm dan sisi tegak 4 cm. Hitunglah sisi miringnya. Oke, jadi seperti biasa kalau kita kerjain soal matematika itu biar runut gitu ya, biar lebih mudah dipahami, kita pakai metode diketahui, ditanyakan, dan penyelesaian. Oke, jadi kita apa nih yang diketahuinya? Oke, yang diketahuinya adalah sebuah segitiga siku-siku. Dia punya sisi datarnya 3 cm. Nah, sisi datar kita asumsikan sebagai A, kemudian sisi tegaknya kita asumsikan sebagai B 4 cm. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu sisi miring, atau kita asumsikan sebagai C. Oke, langsung kita ke penyelesaian. Masukin rumusnya. Ingat, ini rumus utamanya ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, karena yang ditanyakannya itu adalah C aja, bukan C kuadrat, jadi kita turunkan jadi C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, kita langsung masukin angka-angkanya. A nya itu 3 dan B nya 4. Nah, langsung 3 kuadrat itu 9, lalu 4 kuadrat itu 16. 9 ditambah 16 itu adalah 25. Jadi C sama dengan akar dari 25. Nah, berapa nih akar dari 25? 5 ya teman-teman. Nah, jadi kita udah dapet nih panjang sisi miringnya adalah 5 cm. Oke, gampang kan teman-teman ya? Sampai sini dipahami? Bisa ya? Bisa dipahami insya Allah. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu sekarang kita akan menghitung sisi tegak. Ini soalnya. Diketahui sebuah segitiga siku-siku mempunyai sisi miring 10 cm dan sisi datar 8 cm. Tentukan sisi tegak segitiga siku-siku tersebut. Oke, seperti biasa kita diketahui dulu. Apa yang diketahui yaitu sebuah segitiga siku-siku punya sisi miring 10 cm, kita asumsikan sebagai C ya. Kemudian sisi datarnya 8 cm kita asumsikan sebagai A. Nah, lalu ditanyakan tuh sisi tegaknya. Sisi tegaknya ini kita asumsikan sebagai B. Oke, langsung aja kita ke penyelesaian, masukin rumusnya. Ingat ini rumus utamanya ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tapi sekarang yang ditanyakan adalah B ya, bukan C. Jadi kita tinggal substitusi aja. Substitusi B nya kita pindahin ke ruas kiri, kemudian C nya pindahin ke ruas kanan. Jadi seperti ini ya, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi langsung kita turunin lagi karena yang dicarinya itu adalah B. Nah, jadi B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, langsung masukin angka-angkanya. C nya 10, A nya 8. Oke, 10 kuadrat itu 100, 8 kuadrat itu 64. Jadi 100 dikurangi 64 sama dengan 36. Jadi B sama dengan adalah akar dari 36. Berapa? Ayo, akar dari 36? 6. Nah, jadi sisi tegak segitiga siku-siku tersebut adalah 6 cm. Gampang kan teman-teman? Nah, jadi untuk sisi tegak ini nanti caranya sama dengan sisi datar. Jadi nanti kalau yang ditanyakan sisi datar tinggal sama pakai rumus yang ini ya. Tinggal kalian harus cermat aja mana A, mana B, mana C-nya ya. Oke, gitu. Jadi nanti tinggal disubstitusi aja yang dari rumus utama kita tadi. Oke, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, di contoh soal yang ketiga ini kita akan coba mengaplikasikan ke pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari ya. Oke, ini dia. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah, nah ini ada pilihan ganda ya, karena ini soalnya saya ambil dari soal UN SMP tahun 2016. Nah, jadi pilihannya itu A 75, B 100, C 125, dan D 175. Oke, nah untuk
menyelesaikan soal ini kita harus punya sketsanya dulu ya. Oke, langsung kita gambar sketsanya. Pertama, ini adalah titik keberangkatan. Kemudian kapalnya berlayar ke arah barat sejauh 100 km. Kemudian dia belok ke selatan sejauh 75 km. Nah, yang ditanyakan itu adalah jarak terpendek ya dari titik keberangkatan ke titik ini ya. Ini kita ibaratnya sebagai titik akhirnya ya. Jadi dari sini ke sini itu berapa? Nah, ini dia. Nah, yang ditanyakan itu jarak terpendek. Langsung kita, karena ini kan membentuk segitiga siku-siku ya, jadi kita langsung asumsikan aja ini sebagai sisi datar ya, 100 km A, kemudian sisi tegaknya B 75, kemudian ini C yang akan kita cari ya, sisi miring. Langsung ke penyelesaian dan masukin rumusnya. Nah, ini rumusnya seperti tadi ya. Langsung masukin angka-angkanya. A-nya 100 dan B-nya 75. Nah, 100 kuadrat itu 10.000, kemudian 75 kuadrat itu 5.625. Kita langsung jumlahin jadi 15.625. Nah, berapa nih akar dari 15.625? Oke, hitung. Akhirnya kita dapat C-nya itu adalah 125. Nah, jadi jarak terpendek dari titik keberangkatan itu adalah 125 km. Ada nggak nih? Ada ya. Jadi jawabannya yang C, 125 km. Oke, lanjut, masih contoh soal. Ini adalah contoh soal yang terakhir ya. Masih di penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini dia contohnya. Sebuah tangga yang panjangnya 7 meter disandarkan pada sebuah dinding yang tingginya 4 meter. Jika kaki tangga itu terletak 3 meter dari dinding, tentukanlah panjang bagian tangga yang menonjol di atas dinding. Oke, seperti biasa kita gambarin dulu ya. Nah, ini ada tangga sama dindingnya ya. Oke, diketahui panjang tangganya berapa? Ini panjang tangganya 7 meter, kemudian tinggi dindingnya 4 meter, dan jarak dari kaki tangga ke dinding itu 3 meter. Nah, yang ditanyakan apa? Oh, ternyata yang ditanyakan adalah ini nih, bagian tangga yang menonjol ya, bagian tangga yang menonjol. Berarti kita harus tahu dulu ini nih, ini berapa? Oke ya, yang bagian tangga yang nyender ke sampai ke ujung dinding. Nah, ini yang ditanyakan sebenarnya dari soal tuh, yang ditanyakan tuh sebenarnya yang ini ya. Tapi kita juga harus tahu dulu ini berapa nih, yang ini panjang yang ini. Nah, langsung kita asumsikan aja ya. Tingginya sebagai A, kemudian ini jarak dari tangga ke dinding itu sisi datar ya, kita asumsikan sebagai B. Kemudian kita akan cari C, ini panjang tangga yang nempel ke dinding, yang nyender sampai ke ujung dinding. Nah, kemudian panjang keseluruhan tangganya kita asumsikan sebagai D. Nah, yang ditanyakan sesungguhnya yaitu bagian tangga yang menonjol, itu kita asumsikan sebagai E. Oke, langsung aja kita ke penyelesaian. Nah, kan sebenarnya ya tadi udah ditekanin tadi kalau yang ditanyain itu adalah E. Jadi kita harus tahu dulu gimana cara dapet E. Nah, dapet E itu dari panjang keseluruhan tangga dikurangi dari ini nih ya, tangga yang nyender sampai ke ujung tembok. Jadi E sama dengan D dikurangi C. Bener ya teman-teman? Oke, langsung. Nah, kita cari C-nya dulu nih. Karena sebenarnya D-nya kita udah tahu ya, 7. Kemudian C-nya kita belum tahu. Jadi kita akan cari C dulu pakai Pythagoras ya. Oke, langsung masukin aja angka-angkanya. A-nya 4 dan B-nya 3. 4 kuadrat itu 16 dan 3 kuadrat itu 9. 16 ditambah 9 itu 25. Jadi C-nya akar dari 25 yaitu 5. Nah, ingat jangan selesai di sini ya, karena ini belum selesai, karena yang kita cari bukan C tapi E ya, yang kita cari adalah E. Nah, C nya kita udah dapet, jadi sekarang langsung masukin aja ke rumus.
E sama dengan 7 dikurangi 5, jadi E nya itu adalah 2. Jadi panjang tangga yang menonjol ini adalah 2 meter. Nah gitu ya teman-teman. Nah jadi sebenarnya kita ini hanya dituntut untuk cermat aja dan teliti dalam mengidentifikasi soal. Oke, mungkin itu saja untuk kelas online hari ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai ketemu lagi di kelas online selanjutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.